Halo semuanya. Di sini aku ingin share nih pengalaman saat habiku dan aku mengajukan visa sponsor pasangan Kanada dari luar Kanada. Oke, kita langsung aja yuk cek dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan. Check it out. Oke, my hubby dan aku ke website cic.gc.ca untuk mengetahui informasi sponsor pasangan. Get your checklist and forms and instruction. Di sini kita pilih pasanganku, dan karena aku berasal dari Indonesia, aku pilih Indonesia. Di sini juga negara Indonesia. Langsung yuk kita klik get checklist and forms. Oke, ini dia nih dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan. Oke. Nah, pastikan kita sudah ada Adobe Acrobat Reader yang terbaru untuk bisa membuka dokumen ini. Dan jangan takut, di sini kita ada basic guide-nya, ada dokumen checklist, dan kita tuh pakai application to sponsor, sponsorship evaluation, dan yang lainnya di sini. Namun kita tidak memakai representatif, maka tidak perlu mendownload representatif. Tidak perlu melampirkan. Alright. Nah, di sini kita perlu memberikan biometrik. Jika kalian belum pernah memberikan, kalian harus melakukan biometrik. Yuk kita langsung cek yuk, berapa sih biayanya? Kita klik. Oke, ini dia biayanya nih. Jadi biaya untuk totalnya itu adalah sebesar 1050 Canadian dollar. Oke. Ini belum termasuk biaya dengan biometrik ya. Nah, setelah kita unduh dokumen-dokumen tersebut, kita langsung mempersiapkan nih dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kalau dari aku, itu seperti fotokopi paspor, fotokopi visa kunjungan Kanada, karena sebelumnya aku sudah pernah ke Kanada. Fotokopi akte kelahiran bilingual, karena sebelumnya aku sudah memproses dari akte kelahiran yang lama ke akte kelahiran yang terbaru di Distrik Capil, Bekasi. Kemudian aku persiapkan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga yang sudah aku terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Kemudian aku persiapkan fotoku dengan latar belakang putih ukuran 50 x 70 mm. Itu di belakangnya jangan lupa ya, minta stamp tokonya. Jadi di stamp toko, nama toko, dan catat tanggalnya. Kemudian aku ke Mabes Polri untuk mendapatkan SKCK atau Police Certificate. Di sana aku hanya membawa SKCK ku yang lama karena untuk mendapatkan sidik jari aku. Jadi hanya bawa itu saja, datang ke sana, 1 hari langsung jadi, membayar 30.000 untuk administrasinya. Oke, lanjut. Setelah itu dokumen-dokumen kita seperti akte nikah yang sudah dilegalisir di Kementerian Agama, Kementerian Hak dan Asasi Manusia, dan dilegalisir di Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita persiapkan chat history, baik itu dari email atau WhatsApp, dan juga kita lampirkan boarding pass kita waktu di Kanada, waktu di Bali. Dan kita menyiapkan minimal 20 lembar foto. Foto pernikahan, foto aku dan Habi bersama dengan keluarga dan bersama teman-teman. Dan dipastikan setiap lembar foto itu di belakangnya kita harus lampirkan cerita di balik foto tersebut.
Oke, lanjut. Kemudian My Hubby itu mempersiapkan surat keterangan bekerja dari Kanada dan melampirkan surat bukti lapor pajak tahun terakhir. Kemudian My Hubby lampirkan surat bukti bayar untuk proses aplikasi ini, yaitu sebesar Kanadian dolar 1050. Oke, nah jadi setelah semua dokumen-dokumennya tertata rapi sesuai dengan dokumen IMM 5533, dokumen checklist, itu jangan sampai lupa ya, kamu cek lagi. Dan alhamdulillah sih My Hubby itu detail banget, jadi dicek semuanya. Kemudian tanggal 17 April My Hubby kirim melalui pos Kanada, itu dengan biaya 17,71 Kanadian dolar. Dan jangan sampai salah ya, untuk pengiriman visa pasangan Kanada dari luar Kanada itu pengirimannya ke CPC Sydney. Oke. Secara singkat, tanggal 23 April 2021 itu aku cek ya di tracking number Canada Post bahwa dokumen sudah diterima di IRCC CPC Sydney. Namun saat aku cek di akun aku itu belum nge-link, jadi ya aku masih gundah gulana lah, sebenarnya ini tuh paket udah nyampe apa belum sih gitu. Nah, selanjutnya tanggal 4 Juni 2021 itu aku mendapatkan pesan dari CIC bahwa dokumen aku sudah diterima sejak tanggal 23 April 2021 dan aplikasi tersebut nge-link ke akun aku di sebelumnya. Kemudian tanggal 18 Juni 2021 itu My Hubby mendapatkan email bahwa ada pengembalian dana untuk biometrik sebesar 85 Canadian dollar. Karena kan sebelumnya aku sudah pernah melakukan biometrik ya, tapi My Hubby waktu itu bayar lagi. Oke, selanjutnya itu kan sambil menunggu ya, bulan Juni itu menunggu bulan Juni, Juli, Agustus itu belum ada kabar sama sekali. Ya Allah, nunggunya lama banget deh pokoknya, harus sabar-sabar karena kita nggak bisa telepon ke IRCC untuk menanyakan aplikasi, kita hanya menunggu notifikasi dari mereka melalui email ataupun melalui akun kita di CIC. Namun karena bulan September itu ada info bahwa Kanada open border. Jadi saat itu aku langsung minta izin sama bos aku langsung ke Kanada. Alhamdulillah sih, saat bulan September itu adalah aku sudah vaksin AstraZeneca. Oke, tanggal 15, My Hubby mendapatkan email dari IRCC bahwa aplikasi bisa lanjut diproses. Kemudian lanjut tanggal 18 Oktober 2021 itu aku mendapatkan notifikasi dari akun aku untuk melakukan medical report. Jadi walaupun aku adalah outline aplikasi, aku bisa melakukan medical report di inland Kanada. Jadi saat itu juga aku langsung membuat janji temu dengan dokter dari rujukan ARCC untuk keesokan harinya melakukan medical check-up. Kemudian lanjut di tanggal 19 Oktober 2021, aku melakukan medical check-up dengan membawa persyaratan paspor asli aku dan print out medical report yang dikirimkan dari CIC ke akun aku. Di situ aku melakukan cek pengambilan darah, cek pengambilan urin, X-ray, dan kesehatan lainnya. Dan total biayanya yang diperlukan itu sebesar Canadian dollar 415. Lanjut, kemudian tanggal 23 Oktober 2021, aku mendapatkan notifikasi bahwa medical check-up aku lulus. Jadi bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian tanggal 7 Desember aku mendapatkan notifikasi
AOR kedua. Nah, karena aku di sini dengan visa kunjungan Kanada, maksimum tinggal di Kanada itu adalah 6 bulan. Namun dari bulan Desember, aku coba mengajukan visitor record melalui website Kanada. Untuk jaga-jaga, karena kan aku nggak tahu ya, ini kapan PR-nya selesai. Kebetulan juga, aku tuh visa aku dan paspor aku masa berlakunya habis di bulan Desember 2022. Nah, aku langsung cek IG KJRI Vancouver. Aku cek itu kapan akan ada perpanjangan paspor hanya dengan pengambilan biometrik dan foto di Edmonton. Dan alhamdulillah sih, mereka ada schedule di bulan Februari 2022 untuk pengambilan biometrik dan pengambilan foto. Aku langsung tuh kirim semua dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan ke KJRI Vancouver. Dan paspornya itu bisa jadi sekitar 1 hingga 2 minggu. Kita hanya perlu kirimkan shipping label ke mereka. Waktu itu aku memakai jasa Purolator. Oke. Kemudian lanjut, itu aku tanggal 17 Maret, aku mendapatkan notifikasi dan pesan dari CIC, Invitation Pre-Arrival Services. Sebenarnya itu hanya khusus untuk outline aplikasi ya, jadi untuk inline tidak mendapatkan. Surat itu hanya untuk informasi sih mengenai persiapan kita ke Kanada. Tanggal 20 April 2022, aku mendapatkan request letter. Nah, di sini adalah akhir dari penantian aku nih. Hampir 1 tahun loh. Nah, di request letter ini akan menginformasikan tahap-tahap selanjutnya jika kita berada di luar Kanada, yaitu mengirimkan paspor, dan jika kita ada di Kanada, kita hanya perlu mengisi web form. Nah, saat itu juga aku langsung isi web form dan menginformasikan alamat tinggal aku di Kanada. Kemudian tidak lama setelah itu mereka meminta aku untuk mengirimkan paspor terbaru. Setelah aku kirimkan paspor terbaru, mereka mengirimkan email memberikan link portal untuk permanent residence dan memberikan akun aku sementara dengan alamat email aku dan password yang telah diberikan oleh mereka. Kemudian aku langsung login, langsung aku ganti password aku yang terbaru, kemudian hanya mengisi alamat tinggal aku di Kanada dan melampirkan foto terbaru. Kemudian tanggal 21 April 2022, aku cek di portal permanent resident, itu confirmation of permanent resident sudah ada di situ. Alhamdulillah, 1 hari langsung jadi COPR-nya. Nah, setelah itu aku langsung deh print out COPR untuk bisa membuat Alberta Health Card dan melakukan hal-hal lainnya. Karena dengan COPR kita sudah bisa merasakan manfaatnya sebagai permanent resident di Kanada. Lanjut, dan kemudian alhamdulillah tanggal 16 Mei 2022 aku mendapatkan surat dari Canada Post dan kartu PR aku sudah jadi. Alhamdulillah, ya Allah. Penantiannya panjang juga ya. Setahun lebih, Bu. Nah, itulah dia yang bisa aku share. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Bye.